roket untuk menembak Artinya kalau roket yang datang. ditembakkan ke wilayah Kafrit Iron Dome langsung otomatis mesin Otomatis, bekerja ya? iya bekerja dia. Oke. Iron Dome. Lah itu kan mungkin Israel juga belajar dari Indonesia itu, Pak. Loh, itu ujung, Pak, zaman Soekarno yang namanya ujung aspal, Ciganjur, itu kan tempat roket-roket itu dulu. Iya. Waktu Bung Karno. Jadi kalau ada pesawat tiba-tiba lewat, dihajar sama roket-roket itu. Cuma roketnya itu hilang semua. Luar biasa. Itu. Jadi jangan dikira Indonesia ini bodoh, pinter, Pak. Pinter, Pak. Entah kenapa ya jadi begini nih gitu. Tapi entah kenapa jadi begini. Ujung aspal itu tempat padahal roket, pinter, Pak. Kalah sama ilmunya Kadrun. Makanya ujung aspal itu terus Ciganjur. Aku ketemu waktu main golf di Ciganjur, ketemu Pak Bob Hasan. Pak Bob Hasan bilang, "Oh, Pak, ini dulu di sini tempatnya roket itu." Jadi kalau nanti begitu ada yang lewat, roket itu langsung meluncur. Tahun 60-an loh, Pak, kita sudah seperti itu. Ya. Coba tanya sekarang kalau ada yang datang, roket mana yang otomatis meluncur? Roketnya Pak Haji, Pak. Kalau ada datang gitu, Pak. Coba. Ini kan fakta, Pak. Kita bisa tertawa, tapi itu makanya kita bilang Israel aja belajar dari Indonesia, dia tambah pinter sekarang. Ini lagi di live kan. Ya, kita masuk nih. Pastor, saya lagi bawa mobil, jadi belum bisa ngomong, Pastor. Dengar aja dulu. Oke. Mungkin tulis atau boleh ya. Kita lanjutkan. Ini ada Argo Sedudo. Silakan Argo Sedudo. Ini banyak orang baru ya. Argo Sedudo. Oke, Pak. Boleh minta bertanya? Singkat saja. Ya, langsung, Pak. Saya mengamati dari berita-berita itu kenapa Hamas itu punya roket-roket tapi tembakannya kok nggak ke jantungnya Israel gitu. Iya, kenapa nggak ke Tel Aviv sama ke Yerusalem? Itu kan betul ya. Iya. Roketnya semua hanya kemarin katanya di Ashdod ya, diratain tanah Ashdod itu diserang. Tapi kenapa nggak ke Yerusalem apa ke Tel Aviv? Kan percuma, Pak Ponto. Ya itulah, kan Israel pakai Iron Dome. Oh. Itu salah satu kehebatannya Iron Dome. Kan coba lihat itu kan kayak Star Wars, begitu satu tembak langsung dari Israel kan otomatis keluar itu roket-roket untuk menembak. Artinya kalau ditembakkan ke wilayah Kafrit Iron Dome langsung otomatis mesin bekerja ya? Iya, bekerja dia. Okay. Iron Dome. Lah itu kan mungkin Israel juga belajar dari Indonesia itu, Pak. Loh, itu ujung, Pak, zaman Soekarno yang namanya ujung aspal, Ciganjur, itu kan tempat roket-roket itu dulu. Iya. Waktu Bung Karno. Jadi kalau ada pesawat tiba-tiba lewat, dihajar sama roket-roket itu. Cuma roketnya itu hilang semua. Luar biasa. Itu. Jadi jangan dikira Indonesia ini bodoh, pinter, Pak. Pinter, Pak. Entah kenapa ya jadi begini nih gitu. Tapi entah kenapa jadi begini. Ujung aspal itu tempat padahal roket, pinter, Pak. Kalah sama ilmunya Kadrun. Makanya ujung aspal itu terus Ciganjur. Aku ketemu waktu main golf di Ciganjur, ketemu Pak Bob Hasan. Pak Bob Hasan bilang, "Oh, Pak, ini dulu di sini tempatnya roket itu." Jadi kalau nanti begitu ada yang lewat, roket itu langsung meluncur. Tahun 60-an loh, Pak, kita sudah seperti itu. Ya. Coba tanya sekarang kalau ada yang datang, roket mana yang otomatis meluncur? Roketnya Pak Haji, Pak. Kalau ada datang gitu, Pak. Coba. Ini kan fakta, Pak. Kita bisa tertawa, tapi itu makanya kita bilang Israel aja belajar dari Indonesia, dia tambah pinter sekarang. Terus kita juga punya HAMKAM rata ya, Pak. Tuh. Nah, kita punya itu kan, Israel punya sekarang kan dia ambil langsung 300 siap. Iya. Dia kan belajar juga dari Indonesia juga. Dia belajar dari laskar-laskar itu tadi, Pak ya. Dari laskar tadi. Nah, itu banyak sebenarnya gimana. Jadi ini gemarak ya, lanjut gemarak ya. Ini kan fakta.
Ya. Indonesia ini sebenarnya tempat. Dulu Malaysia aja belajar menanam durian dengan baik, belajar di Indonesia. Lah sekarang dia sudah bisa menghasilkan durian yang bagus, tapi itu pembuktian nenek moyang kita juga, Pak Paul. Nenek moyang kita kan bilang begini, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, gurunya masih berdiri kencingnya, muridnya sudah lari-larian sambil kencing. Ya belecetan, Pak. Iya kan? Kita masih begini, wah Israel Iron Dome. Tapi ini nggak berlaku kalau di Indonesia kencingnya jongkok ya, Pak. Lah kita tetap berdiri. Ya, kalau Itu dulu kalau lihat tuh kemunduran. FPI itu Laskar FPI itu kalau kencing jongkok Pak di pohon-pohon itu, Pak. Tapi nenek moyang kita. Oh, nenek moyang itu- kita. Nenek Sekarang moyang. jongkok kencingnya, Pak. Dulu nenek berarti- moyang kita kencingnya berdiri, Pak. Nah, artinya dia belum dengar itu kata nenek moyang. Ya karena sudah dihapus, Pak. Ini apa namanya hikmat-hikmat lokal kita sudah Iya. dihapus. Makanya Dan namanya, budaya. kalau muridnya kencing berdiri, gurunya kencing berdiri, maka Kencing muridnya akan kencing berlari. Lebih Jadi hebat betapa harusnya. hebat muridnya. Iya kan? Harusnya. Kan itu. Ya. Harusnya Nah. begitu. Tetapi ini malah jongkok sekarang. Tuh. Tapi kalau kita lihat ya Israel murid kita juga, kok ini dia sudah bisa sama kan Iron Dome itu sebenarnya. Sama Gatot Kaca kan sama itu. Kan sama sebenarnya itu. Ini Itu kita rakyat. jadi di cerita-cerita kita kan sudah ada itu. Ya. Dalam legenda-legenda kita. Dalam legenda Tema itu rakyat ada. background-nya tolong dimatikan. Tema rakyat background-nya dimatikan dulu. Itu ada background-nya. Tabrakan suaranya. Halo Pak Ponto, selamat sore Pak. Ya, sore. Kan dulu Bapak pernah jadi Kabais Pak ya. Ya. Apakah benar Pak dulu dari TNI banyak menggunakan peralatan dari Israel Pak ya? Terutama alat-alat sadap Pak ya. Oh, banyak. Made in Terus ini, Israel. Pak. Oh, Intel Insight kan juga itu Israel punya semua. Beli langsung di Israel atau melalui pihak ketiga, Pak? Ya ketiga lah. Mahal dong, Pak. Ya mahal. Itulah ongkos politik yang harus kita bayar. Kan itu. No, jangankan itu, komputer aja Intel Insight. Memang Intel Insight punya siapa? Ya. Ya kan? Jadi kalau itu kita tidak usah pertanyakan lagi. Nah itu. Itu Jadi sudah ongkos politik kita yang bebas aktif tapi munafik ya, Pak ya. Yang Nah. seharusnya Nah, kita harus tanya sama Rocky Gerung. Kalau bertatak rama, itulah di situ ada sopan santun, kata Rocky kan. Tapi kalau berpikir, itu tidak ada sopan santun. Berpikir yang disopan santunkan, itu jadinya munafik itu tadi. Mana Pak Paul? ya betul. Berpikir Ya kan? hanya di sini. Kalau kita bertindak harus dengan sopan Nah, santun. kalau Tapi di dalam bertindak, otak kita harus dibebaskan liar. betul. Bertindak itulah sopan santun itu diterapkan. Tapi ketika Termasuk berpikir, berkata-kata, berucap. Pokoknya semua output harus yang santun. karena itu tata krama. Tetapi ketika berpikir, itu tidak boleh disopan santunkan. Kalau disopan santunkan berpikir, jadilah kemunafikan. Itu. Setuju, Pak. Nah, Setuju. ini kan, itu kan hal-hal yang tidak bisa kita lawan. Karena itu alamiah begitu kan. Nah, sekarang itu yang kita lawan. Berpikir aja kita suruh sopan santun, dia susah. Bagaimana mau maju? Akhirnya apa? Kita melahirkan generasi-generasi yang tidak berpikir. Itu. Masih bagus ada isi kepalanya kosong. Nah, padahal lawannya sekarang sudah manusia AI. Artificial Intelligence kan? Luar Tuh. biasa. Benar. Artificial intelligence itu liar sekali, Pak. Wah, siapa yang bisa melawan Imajinasi logika dan berpikirnya semua dia? itu tak terbatas Ya. lagi, Pak. Dan itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena dia tidak punya perasaan. Oh, itu dia, Pak. Betul, Pak. Itu, Hmm, itu. betul, Pak. Betul.
Lanjut dulu nih, Verdorven. Nah, Verdorven jadi kok jangan jadi verdom ya. ya Verdomen. Siap, siap. Maaf Pak Ponto, ini Ya. mau nanya sedikit. Kira-kira Pak, kalau saya perhatikan ya, ini mungkin opini pribadi, ini saya melihat perang di sana itu seperti siklus Pak. Jadi yang perangnya tiba-tiba klimaks, terus gencatan senjata. Nanti ada perang lagi, klimaks, gencatan senjata lagi gitu. Kira-kira Pak itu ada yang diuntungkan itu mungkin nggak? Misalnya yang diuntungkan itu kedua belah pihak dalam arti posisi kepentingan politik gitu Bang. Misalnya karena kita kan tahu nih Hamas itu dalam bentuk partai politik yang dimana dia pasti dong lewat proses pemilu yang mencari simpati rakyatnya, ataupun juga sebaliknya Netanyahu yang sudah menjadi Perdana Menteri selama belasan tahun gitu, mungkin dia ada kepentingan, mengingat dia juga punya kasus korupsi dan sempat tidak terpilih beberapa waktu yang lalu gitu. Mungkin kan, ya itu mungkin dulu Pak pertanyaan saya. Kalau di sisi Hamas itu bisa, karena mereka kan partai politik. Ya. Itu kan dia dari dulu dia bersaing dengan Fatah kan. Fatah. Dan Fatah sekarang berdamai dengan Israel. Ya, Fatah mencari. Ya. Sebenarnya di kita juga dulu ada aliran keras dengan aliran lembut kan. Aliran keras ini di kita dulu menyandra Bung Karno dan Bung Hatta, dikirimlah ke Rengas Dengklok kan. Kan sama. Aliran kerasnya itu. Aliran komprominya jangan dulu kita kerjasama. Yang enggak, kita harus sama. Hatta, Fatah ini aliran lembut, Hamas aliran keras. Jadi penyerangannya juga bisa ini untuk menarik simpati masyarakat. Tapi sekarang pertanyaannya, masyarakat Palestina sekarang, apakah mereka lebih senang hidup damai tentram, ataukah dia hidup dengan di bawah bayang-bayang peperangan? Nah ini kita tidak bisa kita lihat dari jauh sini, mau pakai kamera apapun nggak bisa kita menilai itu. Nah, jadi penilaian itu bisa kita jawab kalau kita melihat bagaimana masyarakatnya itu, apakah mereka memang ingin hidup damai dan tentram atau memang masih ingin berperang terus, merebut yang dibilang kemerdekaan untuk dia. Ini kan kita nggak tahu. Kita kan hanya mencap aja kan. Iya. Ya karena saya mikirnya ini kan perang selalu berulang-ulang tanpa pemenang, siapa kalah siapa sebenarnya menang. Kan bukan perang, Pak. Kan sekarang ini baru dia nyatakan perang. Dulu kan enggak. Nggak pernah operation. Oh, hanya seperti Ya, memukul yang operation, nakal-nakal lah. Ya. Dianggap kenakalan. Sekarang Ya. baru dia nyatakan perang. Dia bilang this is not operation, this is war. Dia bilang This is begitu. war, iya. This is Oh, war. artinya indikasinya bukan untuk sekedar nantinya endingnya gencatan senjata, bisa mengarahnya Bukan, untuk ini kemenangan war. gitu Kayaknya ya. nggak mungkin, Pak ya. Nggak mungkin, Pak ya. Bodoh kalau senjata mah. Konyol tuh, Pak. Dia ketika war itu tadi setiap tapak kaki dari atau tapak dari tank dia itu wilayah baru bagi Israel. Aneksasi tadi. Dianeksasi. Oh. Dan itu legal ya, Pak. Dalam PBB legal. di internasional dilegalkan ya, Pak. Legal namanya perang. Apakah nanti mungkin dikembalikan lagi begitu, Pak? Ya tergantung baik hati apa enggak Israel. Oh, Enggak kan? ya. Waktu itu Kalau Benjamin Israel tuh siapa itu bukan Benjamin Netanyahu tapi Ehud Barak, Barak. yang ngomong begini, kami siap mengakui Israel sebagai negara apabila Palestina dan dunia menjamin tidak akan ada roket yang masuk ke Israel lagi. Nah ya itu. Nah itu penting sekali itu statement itu. Oke, ini ada Bu Ellen, tapi ini jangan kebanyakan yang lain-lain. Ibu Ellen, lalu ini Pak